Masa lalu Sekar. Sekar Mentari merupakan rakyat jelata di kawasan Kerajaan Biantara di Jawa. Wanita cantik dan memesona itu selalu membuat orang lain jadi terpesona. Tentu saja banyak pria baik itu bujangan maupun orang yang sudah memiliki istri terpesona dengan kecantikan Sekar sehingga berusaha untuk menaklukkan hati wanita itu. Namun di dalam hati Sekar hanya ada satu pria yang terus-menerus membuat dirinya terbayang-bayang, yaitu Aji. Aji merupakan seorang pria yang mengabdi pada kerajaan untuk menempa keris dan membuat senjata seperti tombak, panah, serta pedang. Aji juga merasa jatuh cinta sejak pandangan pertama kepada Sekar. Pria itu selalu datang ke warung makan yang dimiliki oleh Sekar setiap kali selesai bekerja. "Kang Mas datang lagi. Ndak ngangka kalau bakal ketemu Kang Mas." Sekar tersenyum menatap Aji yang sudah berada di atas kursi anyaman bambu yang cukup lebar dan besar. Tempat yang digunakan oleh para pembeli di warung tersebut menikmati makanan sambil bersila di sana. "Iya Dek Sekar, Mas rindu dengan masakanmu. Apa menu hari ini?" tanya Aji yang sebenarnya merindukan Sekar. "Hari ini menunya bebek bakar, Kang Mas. Ada lalapan dan sambal juga. Kalau menu yang biasa, ada ikan asam manis, Kang Mas mau yang mana?" Sekar terlihat tersipu malu menatap ke arah Aji. Sudah berbulan-bulan mereka saling kenal dan seolah-olah memiliki perasaan yang sama. "Semua, Mas mau." Aji makan dengan lahap setiap kali berada di warung milik Sekar. Sebenarnya warung tersebut merupakan pemberian dari orang tua Sekar yang sudah meninggal karena dibegal oleh penjahat saat pergi ke desa sebelah. Sekar jadi hidup sebatang kara semenjak kejadian itu karena tidak memiliki saudara. Pertemuan demi pertemuan terus berlanjut bersamaan dengan berita kecantikan Sekar yang menyebar dengan cepat di desa-desa dalam kerajaan Biantara. Salah satu raja di sana ternyata mendengar kabar tentang kecantikan Sekar. Raja itu bernama Pandeko Akbar yang memiliki selir puluhan yang semuanya wanita cantik jelita. "Aku mendengar kabar kalau ada seorang wanita cantik yang jualan makanan di desa tempat Empu Aji berada. Apakah benar?" tanya Baginda Raja kepada anak buahnya. "Betul Baginda Raja, tuanku sudah mendengar hal ini ternyata. Tentu saja telingaku ini begitu tajam ketika mendengar pas pernah kecantikan wanita di kerajaan Biantara. Bahwa wanita itu menghadap kepadaku saat ini juga karena aku akan memberikan penawaran terbaik kepada wanita itu setelah melihat secara langsung seperti apa kecantikan yang tersohor itu." Sendiko dawuh Baginda. Tentu saja sebagai anak buah pria itu memberikan hormat lalu pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh rajanya. Tidak membutuhkan waktu lama, beberapa pasukan berkuda datang ke tempat Sekar berada. Saat itu sedang ada Aji dan banyak pria lain yang makan di tempat itu. Ramai dan banyak pembeli membuat Sekar memiliki beberapa asisten para wanita yang membutuhkan penghasilan tambahan meski sudah menjadi ibu rumah tangga. "Apakah benar ada yang bernama Sekar di sini?" tanya salah satu prajurit mengikuti perintah dari raja. "Ampun Tuan prajurit, hamba yang bernama Sekar. Ada keperluan apa?" Sekar tanpa merasa curiga langsung menghadap rombongan tersebut agar tidak terjadi permasalahan. "Baginda Raja memerintahkan untuk membawamu ke kerajaan saat ini juga. Kami harap kamu segera mengikuti perintah ini untuk ke kerajaan dengan menggunakan kereta kuda yang sudah kami sediakan. Mohon maaf sebelumnya, ada keperluan apa dengan hamba?" Sekar kembali bertanya karena bingung. Belum pernah sama sekali wanita itu pergi ke kerajaan. "Jangan banyak tanya. Ayo cepat ikut saja." Sekar menatap ke arah Aji dengan penuh tanda tanya. Aji hanya mengangguk perlahan. Lalu, Sekar segera meminta izin kepada para wanita yang membantu di warung tersebut untuk pergi mengikuti apa yang dikatakan prajurit. Sekar pun masuk ke dalam kereta kuda tersebut dan pergi bersama prajurit yang diperintahkan oleh raja. Aji bergegas menyusul menggunakan kuda miliknya secara diam-diam. Aji memiliki firasat buruk tentang hal itu karena tahu raja memiliki sifat yang suka mengumpulkan wanita cantik sebagai selir. Aji tidak akan tinggal diam dan tidak mungkin menyerah begitu saja dengan perasaan yang dimiliki kepada Sekar. "Kurang ajar, meski raja sekalipun, aku tidak sudi menyerahkan Sekar."
kata Aji sambil mengepalkan tangannya. Sesampainya di kerajaan, Sekar langsung dibawa menghadap kepada raja. Hamba menghadap Baginda Raja. Ada salah apa sampai hamba diminta ke sini, Baginda Raja? Sekar menunduk memberikan hormat kepada raja. Hahaha, ternyata benar kabar yang beredar hingga ke telingaku kalau wanita yang bernama Sekar dan memiliki usaha warung makanan ternyata merupakan wanita tercantik di kerajaan ini. Aku tidak salah untuk memilih. Jadilah selirku, wahai Sekar. Aku akan mengabulkan semua keinginanmu dan memberikan harta serta kekayaan yang kamu inginkan. Berapapun itu aku tidak akan keberatan karena kamu merupakan wanita tercantik di kerajaan Biantara yang pernah aku temui. Raja Pandeko Akbar langsung mengutarakan isi hati dan maksud tujuan meminta Sekar untuk datang tanpa basa-basi. Pria itu tentu saja berharap dan merasa yakin kalau wanita yang tunduk di hadapannya akan menerima langsung tawaran menarik itu. Namun ternyata semua tidak sesuai dengan pemikiran raja. Sekar yang memang tidak menyukai pria manapun kecuali Aji, tentu saja menolak dengan halus tawaran tersebut. Ampun Baginda Raja, hamba tidak sanggup menerima amanah sebesar ini. Hamba mohon ampun dan tidak berani untuk menerima tawaran tersebut. Sekar masih menunduk karena takut dengan Raja Pandeko Akbar yang terkenal kejam dan juga suka memaksakan kehendak. Sekar tidak mau dan tidak bisa untuk menerima tawaran itu karena hanya Aji yang ada di dalam hati Sekar. Mendengar penolakan tersebut jelas saja Raja merasa marah, tetapi masih menahan emosi demi bisa mendapatkan Sekar. Apa yang membuatmu tidak yakin? Aku ini adalah penguasa kerajaan Biantara, tidak ada yang berani menolak keinginanku selama ini. Baru kali ini ada seseorang apalagi rakyat jelata sepertimu menolak hal baik yang aku tawarkan. Ampun Baginda Raja, ampun, maafkan hamba. Setelah mengetahui dengan jelas kalau Sekar menolak permintaan raja, pria itu pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mengantarkan Sekar sampai depan gerbang kerajaan agar pulang sendiri. Jelas aja raja merasa tersinggung dan marah atas penolakan dari Sekar. Wanita itu sudah berjalan keluar dari area kerajaan. Untuk sampai di desa tempat tinggalnya, Sekar harus berjalan kaki cukup jauh, berbeda jika menggunakan kuda. Sekar merasa tidak apa-apa dan memilih untuk mulai berjalan daripada berada di kerajaan dengan orang yang tidak dicintai. Setan alas. Baru kali ini ada wanita menolak mentah-mentah ajakanku untuk menjadi selir. Selama ini banyak wanita cantik yang berusaha memikatku agar bisa menjadi selir dan hidup enak di kerajaan. Ini wanita sombong dan angkuh langsung menolak tawaranku dengan mentah-mentah. Awas saja nanti. Raja Pandeko Akbar sudah merencanakan sesuatu yang tidak terduga untuk mengetahui sebenarnya siapa pria yang disukai oleh Sekar. Sekar berjalan sudah cukup jauh dari gerbang kerajaan. Tiba-tiba seseorang yang naik kuda berhenti tepat di samping Sekar. "Dek, ayo naik, Kang Mas antar kamu pulang." "Kang Mas Aji." Sekar langsung meraih uluran tangan dari Aji untuk naik ke atas kuda. Sekar berada di depan Aji dan terlalu pergi meninggalkan area kerajaan tersebut. "Kang Mas kenapa bisa di sini? Bagaimana aku tidak khawatir melihat para pengawal datang membawamu ke kerajaan Dik? Aku tahu persis bagaimana sifat raja kita." "Dik, apakah kamu mengiyakan tawaran itu?" "Kang Mas tahu soal tawaran itu." Sekar merasa bingung karena pria yang menunggangi kuda itu tahu apa yang terjadi. Tentu, raja memanggil seorang wanita cantik datang ke kerajaan, apalagi kalau bukan ditawari menjadi selir. Aji sudah hafal betul tentang hal itu. "Ampun Kang Mas, aku tidak menerima tawaran karena ada pria lain yang ada di hatiku." "Siapa kalau boleh aku tahu?" "Kamu Kang Mas." Jawaban dari Sekar jelas saja membuat jantung Aji berdebar-debar. Sekar juga merasakan hal yang sama karena secara tidak langsung duduk di depan Aji sama saja seperti dipeluk dari belakang saat naik kuda bersama. Mereka pun berhenti di tempat yang cukup sepi. Aji menatap Sekar dengan penuh perasaan. "Dik, aku mencintaimu sejak pertama kita bertemu. Izinkan aku mempersuntingmu hari ini juga. Aku tidak mau kehilangan dirimu meski raja kita sekalipun yang mengambil. Aku mau Kang Mas."
Bawa aku kemanapun kamu mau. Aku hanya ingin bersamamu. Mereka berdua pun saling mengucapkan perasaan yang terpendam selama ini. Mereka akhirnya berciuman dengan penuh hasrat dalam dada. Keduanya terbawa dalam perasaan yang sebelumnya belum berani diungkapkan satu dengan yang lain. Rasa cinta yang mendalam itu membuat mereka tidak sadar kalau ada orang yang sedang mengawasi kebersamaan mereka, yaitu mata-mata yang dikirim oleh Raja Pandeko Akbar. Setelah berciuman cukup lama, kedua kekasih yang sedang dimabuk cinta itu pun melanjutkan perjalanan menuju ke desa. Mereka juga untuk menyiapkan pernikahan tersembunyi. Mereka meminta bantuan ketua desa dan sesepuh di sana untuk menikahkan mereka malam itu juga. Tentu saja mereka mendapatkan dukungan karena selama ini orang-orang desa sudah tahu kalau Sekar dan Aji saling mencintai. Kabar pernikahan mendadak dan sederhana itu pun sampai ke telinga raja. Raja Pandeko marah dan tidak terima. Merasa sudah dikhianati oleh Empu Aji yang membuat senjata untuk kerajaan dan merasa dihina oleh Sekar yang tadi siang menolak ajakan menjadi selir dan justru menjadi istri seorang penyempas senjata. Setan alas. Aku ora bakal ngeculke wong loro kui. Raja melemparkan kendi di hadapannya hingga hancur berkeping-keping karena begitu emosi mendengarkan semua kabar yang diberikan oleh mata-mata tersebut. Raja tidak terima sudah dihina oleh Sekar dan Aji. Raja merencanakan hal buruk untuk dilakukan besok. Sekarang mendesahlah dengan suamimu. Besok kau akan jadi janda. Lihat saja nanti. Raja mengepalkan tangan dan memanggil orang kepercayaan. Sekar dan Aji sudah sah menikah di hadapan para saksi dan menjadi suami istri malam itu juga. Acara yang sederhana dan dihadiri oleh orang-orang tertua di desa itu pun berjalan dengan lancar. Semua orang pun pergi dari kediaman Aji setelah acara selesai dilakukan. Kang Mas, terima kasih sudah mau menikahiku. Tentu dek, aku juga senang dan bahagia bisa menikahi kamu. Malam itu jadi malam terindah bagi Sekar dan Aji yang sama-sama masih suci. Melepaskan kesucian masing-masing dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kecupan setiap jengkal tubuh Sekar dari Aji membuat nuansa malam dingin semakin hangat dan bergelora. Menyerahkan kesucian pada orang yang dicintai jelas saja hal yang diharapkan setelah menikah. Suara derit ranjang kayu dengan alas kasur kapuk itu menghiasi sepanjang malam pertama Sekar dan Aji. Mereka melakukan pelepasan berkali-kali dan saling memuji satu dengan yang lain. Sekar mengagumi keperkasaan Aji, sedangkan Aji mengagumi semua yang ada dalam diri Sekar. Cinta mereka yang menggelora berharap tidak akan berakhir begitu saja. Hingga akhirnya mereka sama-sama lelah setelah puas berjelajah dan meraih surga dunia. Keduanya memejamkan mata dan terlelap begitu saja saat matahari mulai terbit. Aji dan Sekar sama sekali tidak tahu bahaya apa yang mengintai mereka pagi ini. Dalam kondisi masih terlelap dan saling berpelukan, Aji dan Sekar sudah mengenakan pakaian meski hanya apa kadarnya. Tepat pukul 6 pagi, beberapa pasukan yang diperintahkan oleh Raja Pandeko Akbar datang di rumah Aji dengan membawa keributan. Tak menunggu waktu lama, mereka mengobrak-abrik rumah milik Aji dan membuat Sekar ketakutan. Aji mengeluarkan keris andalan dengan kekuatan magis untuk melawan para pasukan itu. Dalam sekejap mata pertempuran pun terjadi. Raja Pandeko Akbar sudah tahu tentang kesaktian yang dimiliki oleh Aji. Selain menjadi seorang empu yang membuat senjata, Aji juga memiliki kesaktian yang tidak bisa dianggap enteng. Menyerah saja kau, Aji. Kau sudah dikepung. Ilmumu tidak sebanding dengan para pendekar yang kami bawa dari kerajaan Biantara. Tidak sudi bagiku untuk menyerah. Apalagi menyerahkan istriku. Bilang pada raja kalau Sekar sudah menjadi istriku sah. Aji tidak gentar sama sekali menghadapi para prajurit dan pendekar yang dibayar oleh raja untuk menangkapnya. Kang Mas, ketika Sekar saat disekap dan dibawa pergi oleh pendekar sakti. Sekar. Aji berteriak dan mencoba untuk menyusul Sekar tetapi tidak mampu karena harus menghadapi para prajurit dan pendekar yang ada. Hadapi kami dulu. Singkat cerita,
Pertempuran pun terjadi dan akhirnya Aji kalah dalam pertempuran karena dikeroyok dan ada salah satu teman Aji yang berkhianat dengan memberitahu kepada raja apa yang menjadi kelemahan Aji. Pria itu segera diseret dengan kuda menuju ke kerajaan untuk diadili padahal tidak bersalah sama sekali. Kejadian itu membuat para warga ketakutan dan tidak berani keluar dari rumah untuk sekedar melihat apalagi membantu. Aji dan Sekar benar-benar sendirian menghadapi segala tindak ketidakadilan yang dilakukan oleh raja. Sekar sudah berada di istana dan mendapatkan ancaman dari raja. Kamu sudah menolakku dengan mentah-mentah kemarin tetapi justru menikah dengan orang rendahan seperti itu tadi malam. Kalau kamu masih keras kepala dan menolak niat baik untuk menjadikanmu selir, maka aku tidak akan segan-segan membunuh suamimu. Biar kau jadi janda dalam waktu semalam saja. Aku lebih baik jadi janda daripada melayani raja busuk sepertimu. Sekar dengan berani menentang keinginan raja. Justru hal itu membuat raja semakin bersemangat untuk menjamah wanita itu di hadapan Aji nanti. Paduka Raja, lapor, tawanan sudah berada di depan istana. Apa yang harus kami perbuat? Bawa masuk ke sini. Bawa juga peralatan pancung. Raja Pandeko Akbar sama sekali tidak main-main dengan setiap perkataan yang diucapkan lewat bibirnya. Aji dibawa masuk dalam kondisi sudah tidak berdaya dan penuh luka. Alat pancung juga sudah tersedia dan dipasangkan tepat untuk tubuh Aji yang akan diadili. Sekar menangis dan meronta-ronta untuk meminta Aji dibebaskan karena tidak tega. Tolong bebaskan suamiku. Bebaskan. Kamu tahu syaratnya apa? Bagaimana? Raja masih mencoba membujuk agar Sekar mau menjadi selirnya. Jangan Sekar, mati pun aku mau, asal kamu jangan menjadi budak nafsu pria keji itu. Aji yang masih sanggup berbicara melontarkan kalimat pedas itu membuat Raja semakin marah. Cambuk dia, kalau begitu, lihat apa yang aku akan lakukan. Raja meminta para prajurit untuk mencambuk Aji di depan mata Sekar. Sedangkan Raja segera menarik paksa Sekar untuk disetubuhi dengan kasar. Bajunya dikoyak hingga tak berbusana, lalu dibuat tak berdaya dengan hentakan demi hentakan di hadapan Aji. Bangsat kau, pria terkutuk. Aji mencoba melepaskan diri tetapi tidak bisa sehingga merasa hatinya perih melihat Sekar diruda paksa di hadapannya. Lepaskan aku, bajingan laknat. Aku akan mengutukmu dan semua pria keji ini. Silakan kutuk kami, memangnya siapa kamu? Raja tetap menusuk Sekar dengan senjata bercintanya secara paksa dan kasar. Aji pun meraih kerisnya yang keluar dari dalam tubuh, keris sakti yang selama ini bersemayam dalam tubuhnya dan segera melemparkan ke arah Raja. Namun salah satu pendekar sewaan Raja agar menangkap keris itu. Sekar yang mendapatkan celah karena Raja terkejut, segera melepaskan diri dan mengambil alih keris yang sedang dipegang oleh salah satu pendekar. Jahanam kalian semua! Sekar menggerakkan keris itu ke kanan dan ke kiri secara acak karena mengincar untuk melukai Raja. Bunuh mereka! Terpenting aku sudah merasakan apemnya Sekar. Bunuh saja mereka berdua. Prajurit langsung melaksanakan apa yang dikatakan oleh Raja dengan menghukum pancung Aji di depan Sekar. Sedangkan Sekar yang terkejut melihat kepala Aji terpenggal segera memungut kepala itu dan mengancam akan bunuh diri. Sekar menangis histeris dan berlari meninggalkan istana dalam kondisi tanpa busana. Raja membiarkan saja dan tidak meminta untuk mengejar Sekar karena terlihat seperti orang gila. Sekar berlari hingga sampai di ujung tebing dengan memeluk kepala suaminya. Kang Mas, kalau di dunia ini kita tidak bisa bersama dengan bahagia, maka aku akan menyusul ke duniamu saja. Aku kutuk Raja Pandeko Akbar beserta semua pria hidung belang yang memperlakukan wanita seenak jidatnya serta semua orang yang berlaku tidak adil dan tidak membela ketika ada orang yang lemah dalam masalah seperti ini. Aku kutuk mereka semua. Aku akan binasakan mereka. Sekar yang tidak kuat menahan kesedihan akhirnya menghunuskan keris sakti itu tepat di jantungnya sambil memeluk kepala Aji. Tubuh Sekar jatuh dari atas tebing ke jurang yang dalam dengan kondisi masih memeluk kepalanya Aji. Siapa sangka semua itu justru awal dari kehidupan abadi Sekar.
Tubuh Sekar memang terjatuh dari atas tebing menuju jurang yang dalam dengan kondisi yang mengenaskan. Namun kepedihan hati serta dendam yang membara membawa Sekar bertemu dengan jin sakti yang memberikan tawaran menarik. Tubuh Sekar ditangkap oleh jin tersebut dan dibawa ke dalam gua gelap yang beraroma bangkai. Sekar sudah meninggal, tetapi diberi kesempatan satu kali saja untuk menjadi seorang pengabdi ilmu iblis.